Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 66. Setelah semalaman Anissa mengurus Cecil yang muntah terus akibat terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, membuat Anissa sangat kelelahan. Anissa memang menolak bantuan sang suami karena dia tidak tega melihat sang suami yang penuh dengan lebam di wajahnya. Anissa tertidur bersama Cecil setelah mengurusnya. Saat Cecil membuka matanya, dia terlihat sangat bingung dengan tempat asing yang baru dia lihat. Apalagi di sampingnya terdapat sosok Anissa yang sedang tertidur pulas. Aku di mana? Kok ada dia? Apa ini rumahnya? Gumam Cecil. Cecil mencoba untuk bangun dari tempat tidur, namun karena kepalanya yang masih pusing membuat dia terjatuh dan menyenggol gelas yang ada di meja samping tempat tidur. Mendengar suara gelas jatuh membuat Anissa terbangun. Rintis Cecil. Cecil, kamu gak apa-apa? Sini mbak bantu, ucap Anissa. Namun niat baik Anissa ditepis oleh Cecil. Dia lebih memilih bangkit sendiri daripada harus dibantu oleh kakak iparnya. Gak usah sok baik, gue bisa sendiri, ucap Cecil ketus. Nanti kamu jatuh lagi, ujar Anissa. Gue bilang gak usah ya, gak usah, bentak Cecil. Ada apa? Kenapa pagi-pagi berisik sekali? Tanya Rehan yang baru masuk ke kamar itu karena mendengar keributan. Ini tadi Cecil jatuh mas, jawab Anissa. Gue bilang gak usah, denger gak sih? Bentak Cecil lagi saat Anissa mencoba membantunya. Cecil, jaga bicaramu, bentak Rehan. Terus saja bela dia, apa sih hebatnya dia sampai kakak lebih memilih dia daripada keluarga sendiri, ucapnya ketus. Plak, suara tamparan terdengar. Rehan yang tak tahan lagi langsung menampar pipi adiknya. Cecil memegang pipinya yang terkena tamparan. Kakak berani tampar aku hanya karena wanita ini. Kakak benar-benar kejam, teriak Cecil. Dasar anak gak tahu diuntung, kalau bukan karena istriku kamu sudah mati dari dulu, bentak Rehan. Setelah berkata seperti itu, Rehan keluar dari kamar itu lalu dikerjakan oleh istrinya. Mas, jangan kayak gini, dia adikmu, jangan terlalu kelas sama dia, ucap Anissa. Biar saja sesekali dia harus dikasih pelajaran, biar gak jadi anak yang egois seperti orang tuanya, ucap Rehan. Tapi mas, kita bisa bicarakan ini baik-baik, jelaskan dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Amarahnya perempuan itu nggak akan padam jika dihadapi dengan sama-sama amarah. Harus dengan lembut agar dia mau memahaminya. Jika dia masih marah, biarkan saja dulu. Yang terpenting sekarang dia aman bersama kita di sini. Minta maaflah sama adikmu mas, dia pasti kesakitan karena tamparanmu, ucap Anissa. Aku beruntung mempunyaimu, umur kalian hanya selisih 1 tahun, tapi pemikiranmu sudah seperti orang yang seumur denganku. Terima kasih sayang, ucap Rehan sembari memeluk Anissa dengan sangat erat. Aku hanya tidak ingin hubungan kalian hancur karena adanya aku mas, ucap Anissa. Rehan semakin mempererat pelukannya. Dia tidak menyangka jika gadis kecil yang dia nikahi bisa berpikir lebih dewasa darinya. Sudah, sekarang mas temui Cecil ya. Minta maaflah padanya dan jelaskan baik-baik jika mas menikahiku hanya untuk membantuku balas dendam, ucap Anissa. Rehan melepaskan pelukannya saat mendengar ucapan Anissa. Enggak, aku menikahimu bukan karena ingin membantumu untuk membalas dendam, ucap Rehan. Maksud mas? Tanya Anissa. Rehan menatap mata Anissa dengan lekat. Aku menikahimu karena aku menginginkanmu untuk diriku. Aku menikahimu karena aku ingin memilikimu seutuhnya. Aku ingin semua yang ada pada dirimu hanya untukku. Jelas Rehan. Jadi selama ini? Tanya Anissa.
Ya, selama ini bukan itu niatku. Aku hanya tidak ingin orang lain lebih dulu membuatmu jatuh cinta. Aku memang tidak bisa bersikap romantis seperti pria lain, tapi aku gak mau kamu terikat dengan siapapun selain aku. Ucapan Rehan berhasil membuat Anissa terpana. Matanya semakin berkaca-kaca saat Rehan menatap Anissa dengan tatapan yang tulus. Sampai tak terasa air matanya mengalir begitu saja. Loh, kok malah nangis? Kenapa? Apa aku salah? Tanya Rehan. Makasih mas. Makasih udah sayang sama aku, ucap Anissa sembari memeluk suaminya. Maaf, aku belum bisa membuatmu bahagia, tapi aku janji akan selalu ada bersamamu apapun yang terjadi, ucap Rehan sembari membalas pelukan istrinya. Ya sudah, sekarang kita temui Cecil, tapi aku minta bicaralah baik-baik, ujar Anissa. Mereka berdua masuk ke dalam kamar dan menemui Cecil. Dek, panggil Rehan. Cecil hanya menoleh tanpa menjawabnya. Maaf kakak, gak bermaksud buat nyakitin kamu, ucap Rehan. Tinggalkan kami berdua, ucap Cecil. Anissa yang paham dengan ucapan Cecil langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Apa maksud ucapan kakak tadi? Tanya Cecil. Yang mana? Tanya Rehan. Kalimat setelah menamparku, jawab Cecil. Rehan menarik napas panjang lalu mengembuskannya dengan kasar. Kamu ingat kecelakaan yang membuatmu kritis hampir sebulan? Tanya Rehan. Ya, lalu? Cecil balik bertanya. Orang yang menolongmu, membawamu ke rumah sakit sampai memberikan banyak darah untukmu adalah istriku, kakak iparmu. Orang yang kamu benci saat ini, jelas Rehan. Maksud Kak Re? Tanya Cecil. Kamu sudah besar, harusnya kamu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan hanya memikirkan kebahagiaan sendiri, kamu juga harus sedikit memikirkan perasaan orang lain, ujar Rehan. Jadi Mbak Anissa yang, ucap Cecil terhenti. Ya, yang mendonorkan darahnya untukmu itu kakak iparmu. Dia bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri saat menolongmu, jelas Rehan. Apa kamu masih ingin membencinya? Tanya Rehan. Cecil terdiam sejenak mencerna semua kalimat yang kakak lontarkan dari mulut sang kakak. Setelah beberapa saat, Cecil terdiam. Dia bangkit dan keluar dari kamarnya. Dia mencari Anissa yang tidak ada di depan kamar. Mbak Anissa kemana? Tanya Cecil pada sang kakak. Rehan hanya menggigitkan bahunya, tanda tidak tahu. Cecil turun ke bawah mencari Anissa ke segala sudut ruangan namun tidak menemukannya. Bibi yang melihat Cecil kebingungan langsung menghampirinya. Nona cari siapa? Tanya Biruni. Mbak Anissa di mana? Cecil balik bertanya. Oh, nyonya ada di kebun belakang rumah non, jawab Biruni. Cecil langsung berlari menuju belakang rumah. Dia celingukan mencari keberadaan kakak iparnya. Kalau nona bingung bisa bibi antar non, tawar Biruni. Tanpa menjawab, Cecil berjalan mengikuti bibi dari belakang. Setelah sampai di sebuah kebun buah, dia melihat Anissa sedang memetik beberapa buah di kebun itu. Mbak, panggil Cecil. Cecil, kamu kok kesini? Tanya Anissa. Cecil langsung memeluk Anissa dengan eratnya. Maafin Cecil, maaf udah marah sama Mbak Anissa, ucap Cecil. Sudah, tidak apa-apa, ucap Anissa. Cecil udah keterlaluan sama Mbak Nisa, maafin Cecil, ucapnya lagi. Ya, udah maafin kamu kok. Udah ya, jangan nangis lagi. Yang lalu biarlah berlalu, ucap Anissa sembari menghapus air mata Cecil. Suka buah enggak? Maaf. Suka buah enggak? Mbak habis petik beberapa buah. Di sini buahnya manis-manis, lebih manis dari buah yang biasa dijual di pasar, ujar Anissa. Suka ada stroberi enggak, Pak? Tanya Cecil. Ada, tapi masih belum bisa dipetik. Mungkin 1 minggu lagi baru bisa dipetik. Yang lain aja dulu ya, ujar Anissa. Tapi aku maunya stroberi, ucap Cecil dengan mengerucutkan bibirnya.
Anggur ini juga nggak kalah enak dari stroberi kok. Cobalah, ucap Anissa sembari menyodorkan buah anggur pada Cecil. Cecil mengambilnya dan memakan buah itu. Dan benar saja, Cecil tersenyum senang dengan manisnya anggur itu. Aku mau petik sendiri boleh? Tanya Cecil. Boleh dong, jawab Anissa. Akhirnya mereka berdua memetik buah dengan sesekali bercanda ria bersama. Tak ada lagi tangisan atau kesedihan yang terlihat. Di seberang kebun, Rehan tersenyum lega. Melihat adik dan istrinya yang terlihat begitu ceria, terdengar canda tawa juga dari kedua gadis itu. Rehan membalikkan badannya masuk ke dalam rumah. Dia membiarkan kedua gadisnya menghabiskan waktu bersama. Dia berharap adik dan istrinya akan terus akur seperti ini. Nah, segitu bab 66-nya ya. Dilanjut lagi bab 67-nya. Sepertinya ini udah terlalu banyak, Mbak. Kita pulang aja yuk, ajak Cecil. Ayo, ucap Anissa. Mereka kembali ke rumah dengan membawa 2 keranjang buah ukuran sedang. Di dalam keranjang itu berisi berbagai macam buah-buahan hasil memetik di kebun belakang rumah. Mereka masuk ke dalam rumah lalu meletakkan keranjang buah itu di atas meja makan yang sudah tersusun oleh beberapa menu sarapan. Nyah, sarapannya udah siap, ucap Bibi. Nyah, sejak kapan Bibi manggil Nisa kayak gitu? Tanya Anissa. Sejak hari ininya, sepertinya akan lebih cocok kalau Bibi panggil seperti itu, ujar Bibi. Jangan panggil kayak gitu ya jangan panggil kayak gitu ya, biar panggil Nisa aja. Aku risih kalau dipanggil kayak gitu, ujar Anissa. Maaf, tapi itu nggak sopan Nyonya, ucap Biruni. Nisa nggak mau tahu kalau Bibi masih manggil dengan sebutan itu. Aku nggak mau ngomong sama Bibi, ancam Anissa. Ya sudah, Bibi panggil Nona saja ya, ujar Biruni. Baiklah, tapi jangan pernah panggil dengan sebutan Nyonya. Bibi udah aku anggap seperti orang tuaku sendiri, ujar Anissa. Maafkan Bibi, ucap Biruni. Ya sudah, Mas Ray kemana ya Bi? Tanya Anissa. Tuan, lagi ada tamu di depan Non, jawab Biruni. Tamu? Tamu siapa? Tanya Cecil. Bibi nggak tahu Non, orangnya ada 3. Yang satu Tuan Randy, satunya lagi pakai baju biasa, terus yang satu pakai seragam polisi, jawab Biruni. Pakai seragam polisi? Jangan-jangan itu Kabrian sama Kaleo Mbak, ujar Cecil. Ya sudah, kalau begitu kita ke depan dulu ya Bi. Bibi jangan lupa tolong cuciin buahnya terus bawa ke depan, ujar Anissa. Baik Non, ucap Bibi. Anissa dan Cecil berjalan beriringan menuju ruang tamu dan benar saja, Brian berada di sana bersama Rehan. Kak Brian, panggil Cecil. Pagi Princess, apa kabar? Tanya Brian dengan senyum menggoda. Baik Kak, kok kalian bisa barengan kesininya? Tanya Cecil. Kita nggak sengaja ketemu di jalan, jadi bareng sekalian, jawab Leo. Sini sayang, panggil Rehan pada sang istri. Anissa yang dipanggil dengan sebutan sayang langsung tertunduk malu. Ayo duduk di sini, tita Rehan sembari menepuk sofa di sampingnya. Anissa menurut, dia duduk di samping suaminya. Pagi-pagi udah mesra-mesraan aja, inget jomblo dong, ujar Leo. Princess duduk dekat abang dong, goda Brian pada Cecil. Ini lagi gak bisa jaga perasaan para jomblo apa, ucap Leo kesal. Apaan sih Kak, aku mau duduk dekat Kak Randy aja, ucap Cecil yang langsung duduk di samping Randy. Ya sakit hati abang deh, kata Brian dengan membuat ekspresi memelas. Makanya jangan terlalu percaya diri, ditolak baru tahu rasa, ujar Leo. Sorry ya, gak ada sejarahnya seorang Brian ditolak oleh wanita. Princess cuma gengsi aja karena ada kalian. Coba kalau cuma berdua pasti dia gak mau jauh dariku, ucap Brian dengan percaya dirinya. Siapa juga yang mau sama playboy kayak Kak Brian? Yang ada aku jadi kurus gara-gara makan hati tiap hari, ujar Cecil. Ketawa pun menggema di ruangan itu. Tuh dengerin tuh dasar playboy akut, ucap Leo diiringi tawa semua orang kecuali Rehan dan Anissa.
Sudah, jangan diledekin. Kasihan dia, mending kita sarapan aja dulu. Bibi udah nyiapin makanan buat kita, ujar Anissa. Nah gini dong, punya kakak ipar peka banget kalau aku lagi kelaparan. Jadi sayang deh, goda Leo yang langsung dibalas dengan tatapan tajam oleh Rehan. Bercanda bro, bercanda. Sinis amat jadi orang, ucap Leo pada Rehan. Mereka pun masuk ke dalam ruang makan untuk sarapan bersama. Anissa dengan sigap mengambilkan nasi dan lauk pauknya ke dalam piring sang suami. Melihat itu, Brian kembali menggoda Cecil. Princess, mau dong diambilin nasi kayak Rehan, goda Brian. Ogah, ambil aja sendiri, ucap Cecil ketus. Cah, galak amat jadi perempuan, ujar Brian. Daripada ngambilin makan buat playboy, seperti dia mending ambilin makan buatku. Randy yang sejak tadi hanya diam mulai mengeluarkan suaranya. Boleh deh, mau apa? Tanya Cecil. Apapun yang kamu mau akan aku makan, ujar Randy. Ini gak adil, benar-benar gak adil. Masa pria setampan aku ditolak mentah-mentah, sedangkan asisten dingin kayak dia diambilin. Princess pilih kasih, gerutu Brian. Ini membuktikan bahwa pesonaku jauh di atas kalian, ujar Randy santai. Kalian semua masih kalah denganku yang mempunyai istri cantik seperti ini, ucap Rehan sembari mencium singkat pipi istrinya. Mas malu, ucap Anissa. Iya, semuanya pasti kalah kalau sama ketua geng seperti dia, ujar Brian. Ketua geng? Tanya Anissa. Kamu gak tahu kalau suamimu ini mantan ketua geng? Tanya Leo. Anissa menggelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Wah, payah lu Ray, masa istrimu gak tahu kelakuan nakalmu? Ujar Brian yang langsung dilempar dengan buah anggur oleh Rehan. Gak usah bocorin kartu gue lu, ucap Rehan. Terusin aja, ceritakan semuanya biar istrinya ilfil sama dia, canda Randy. Sialan lu, gue pecat jadi asisten baru tahu rasa, ujar Rehan kesal. Emang lu bisa apa tanpa Randy? Bukannya kalian berdua udah kayak sepasang sendal, ujar Leo. Ya kalau gue dipecat ya siap-siap lu yang bakal kelabrakan, iya guys, ucap Randy. Semua tertawa terbahak-bahak. Mereka selalu puas jika punya waktu untuk meledek Rehan, karena sangat jarang sekali mereka bisa membuli raja bisnis seperti Rehan. Tapi sepertinya dia udah gak sepasang lagi sama Kak Randy, soalnya udah punya pasangan baru, ucap Cecil sembari tertawa. Sudah makan dulu, nanti cacing di perut kalian berburu demo kalau gak cepat-cepat diisi makan, ujar Anissa menengahi. Dengar tuh ibu negara ngomong, ujar Leo. Mereka pun mulai makan dengan tenang. Tak ada lagi obrolan ataupun gurauan di meja makan. Semua fokus dengan makanannya masing-masing, hanya denting sendok dan piring yang saling beradu. Setelah selesai makan, Rehan mengajak teman-temannya masuk ke dalam ruangan keluarga. Rehan memang membuat ruang keluarga yang terpisah dari ruang tamu. Di dalam ruang keluarga itu terdapat TV dan beberapa PS yang sudah dia siapkan. Sebenarnya Rehan tidak pernah bermain PS sejak menginjak dewasa, namun dia tetap menyiapkan barang itu agar ketika suatu saat berkumpul dengan teman-temannya seperti sekarang, barang itu bisa digunakan untuk sekedar bersantai. Mas, sejak kapan ada ruangan keluarga di sini? Aku nggak pernah lihat sebelumnya, tanya Anissa. Sejak rumah ini dibangun juga udah ada, kamu aja yang nggak pernah masuk ke sini, ujar Rehan. Gimana mau masuk? Tahu ada ruangan sebesar ini juga enggak, nonton TV aja di ruang tamu, cetus Anissa. Wis, PS mantap ini bro, ujar Leo girang. Pas banget ini, kita bisa sering ngumpul di sini kalau gue libur tugas nih, ujar Brian yang tak kalah semangatnya. Enak aja, kalian hanya boleh datang ke sini kalau gue ada di rumah, ujar Rehan. Gue mau main dong, ujar Randy yang merebut stick yang sedang Brian pegang. Enak aja, gue juga baru pegang, ujar Brian. Lu nonton dulu deh, gue sama Leo main dulu, nanti gantian kita, ujar Brian. 1 kali main kita gantian, ujar Randy. 5 kali main baru gantian, ujar Leo.
Buset, lama amat. Bisa jamuran gue nunggu kalian, ujar Randy. Anissa dan Cecil hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah keempat pria yang ada di sana. Anissa tidak mengira bahwa mereka bisa seperti anak kecil jika bersama seperti ini. Jangan heran Mbak, mereka memang begitu kalau lagi nyantai gini. Dulu waktu aku masih kecil juga sering ngeliat mereka kayak gini di rumah. Mereka sering dimarahin sama papa kalau kelamaan main PS-nya. Jelas Cecil. Oh ya, Mbak gak yakin kalau kakakmu seperti itu dulu, ucap Anissa. Aku serius Mbak, kata mama juga dulu mereka bandel banget pas masih sekolah. Mereka udah bareng sejak kecil, harusnya berenam, tapi yang dua di luar negeri belum pulang-pulang, ujar Cecil. Tapi lucu juga ya kalau mereka seperti ini, seneng liatnya. Daripada lihat pas lagi sama-sama kerja rasanya nggak kelihatan kalau mereka itu sahabatan, ucap Anissa. Ya begitulah mereka, terlihat menakutkan di luar tapi seperti kucing takut induknya di dalam rumah, ujar Cecil. Mereka berdua pun tertawa bersama membicarakan para pria yang sedang asik bermain. Kita bikin cemilan yuk buat mereka, ajak Anissa. Cemilan apaan? Aku nggak bisa kalau masalah di dalam dapur, ujar Cecil. Mereka suka salad buah nggak? Atau kue? Tanya Anissa. Kayaknya suka sih, tapi kalau Kak Ray lebih suka salad daripada kue. Soalnya dia nggak terlalu suka yang manis-manis, ujar Cecil. Ya sudah, kita bikin salad buah aja yuk, ajak Anissa. Tapi aku nggak bisa bikinnya, ujar Cecil. Tenang, nanti Mbak ajarin, ucap Anissa. Yakin mau ngajarin aku, tanya Cecil. Ya ayo, ajak Anissa. Mereka berdua beranjak dari duduknya menuju ke arah dapur. Anissa dengan sabar mengajarkan Cecil cara membuat salad buah. Sebenarnya sedikit sulit buat Anissa karena Cecil sama sekali tidak tahu semua peralatan yang ada di dapur kecuali pisau. Cecil yang sejak kecil selalu dimanja dan tidak pernah diperbolehkan masuk ke dalam dapur membuatnya tidak bisa memasak ataupun mengenal barang-barang yang ada di dalam dapur. Lama mereka berkutat di dapur, mereka membuat beberapa salad buah sembari sesekali bercanda ria. Sampai akhirnya salad yang mereka buat selesai dan siap untuk dihidangkan. Anissa dan Cecil membawa salad itu ke ruang keluarga. Dia dan pria di dia kan para pria maaf ya dia kan para pria masih berkutat dengan PS-nya. Yuhu, ada yang mau salad buah enggak? Cecil buatin khusus buat kalian, ujar Cecil dengan cerianya. Sejak kapan kamu bisa pakai peralatan dapur? Ejek sang kakak. Sejak punya kakak ipar. Kakak gak kan tahu Cecil gak pernah ke dapur, ujarnya. Kata Cecil, Mas Ray suka salad buah, ini aku bikinin khusus buat Mas Ray, ucap Anissa sembari menyodorkan satu cup salad pada Rehan. Makasih sayang, ujar Rehan. Keselak gue dengernya ucapan lu, ujar Randy. Jomblo diam aja lu, ujar Rehan. Di sini cuma lu doang yang gak jomblo ya, kita gebukin baru tahu rasa lu, ucap Leo. Sorry ya, gue udah punya princess, ucap Brian. Eis, dasar lu gak bisa diajak kompromi, ucap Leo sembari melempar bantal ke arah Brian. Tumpah salad gue, bun ganti rugi nih, ujar Brian. Bodoh amat, ucap Leo. Obrolan mereka terus berlanjut seharian. Hari ini memang akhir pekan. Rehan sengaja membatalkan semua pertemuannya dengan klien. Selain karena mukanya yang masih terlihat lebam, dia juga ingin meluangkan waktunya untuk bersantai bersama sahabat-sahabatnya. Brian yang memang dibebaskan dari tugasnya membuat dia tidak ingin pulang ke rumahnya hari ini. Mereka berempat benar-benar menikmati kebersamaan mereka yang sangat langka itu. Nah segitu dulu ya bab 6-7-nya. Makasih banget buat yang selalu nunggu ya. Mohon maaf kemarin gak update ya, soalnya di keluarga ada yang lagi sakit, jadi waktunya kebagi-bagi ya. Oke, makasih banyak Kak ya yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.